Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Septiani dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertolongan pertama pada penderita asma dengan dosen pembimbing. Yang pertama ada Ibu Yuyun Solihatin, Magister Keperawatan Nurse. Yang kedua ada Ibu Aida Sri Rahmawati, Magister Keperawatan Nurse. Yang ketiga ada Bapak Bayu Brahmantia, Magister Keperawatan Nurse JWCS. Yang keempat ada Bapak Heri Budiawan, Magister Keperawatan. Langsung saja ke materi. Yang pertama ada pengertian asma. Asma merupakan penyakit saluran pernapasan yang kronis dan berdampak serius terhadap penderitanya. Asma timbul akibat adanya peradangan pada saluran pernapasan yang akhirnya berdampak pada kesulitan bernapas. Gejala dari asma beragam tergantung dari tingkat keparahan dan individu. Namun, umumnya penyakit ini ditandai dengan gejala batuk, suara mengik, dada terasa sesak, dan sesak napas. Hingga kini, penyebab pasti asma belum sepenuhnya dipahami. Akan tetapi, faktor risiko asma meliputi genetik dan paparan zat-zat iritan yang memicu reaksi alergi. Selain itu, olahraga, medikasi, dan udara dingin serta emosi juga dapat memicu serangan asma pada penderita. Adapun serangan asma dapat dicegah kekambuhannya dengan melakukan beberapa tindakan pencegahan. Adapun tindakan pencegahannya yakni dengan menghilangkan atau menghindari alergen atau pemicu serangan asma di lingkungan sekitar. Hindari beraktivitas di lingkungan yang memicu kekambuhan. Serangan asma juga dapat dicegah melalui olahraga rutin seperti latihan yoga dan berenang yang membantu kontrol pernapasan. Selain itu, gunakan inhaler untuk mengontrol gejala dan mencegah serangan. Nah, lalu apa saja sih larangan bagi penderita asma dan bagaimana cara pertolongan pertamanya? Yuk kita simak. Nah, yaitu ada orang yang perokok. Orang yang menderita asma sebaiknya hindari asap rokok, apalagi merokok. Walaupun mungkin tidak memicu asmanya kambuh, namun rokok bisa memperburuk kondisi saluran napasnya. Maka dari itu, jika memang memiliki riwayat asma, maka perlu menghindari paparan pencetusnya yang salah satunya adalah rokok. Gejala serangan asma. Serangan asma bisa terjadi secara mendadak, kapan saja dan di mana saja. Berikut ini adalah beberapa gejala asma. Yang pertama ada mengik atau munculnya bunyi ngik saat bernapas. Yang kedua ada sesak napas atau napas pendek. Yang ketiga, dada terasa berat atau penuh. Yang keempat, batuk-batuk parah yang biasanya terjadi di malam hari sehingga menyulitkan tidur. Yang kelima, merasa lemas secara tiba-tiba. Dan yang terakhir, kesulitan berbicara karena napas sesak. Pertolongan pertama pada asma. Jika sedang mengalami serangan asma, tetaplah tenang dan lakukan langkah-langkah pertolongan pertama pada asma sebagai berikut ini. Yang pertama ada duduk dan ambil napas pelan-pelan dengan stabil. Lalu cobalah untuk tetap tenang, karena panik justru akan semakin memperoleh serangan asma. Yang ketiga ada semprotkan obat inhaler untuk asma setiap 30-60 detik, maksimal 10 semprotan.
Lalu hubungi ambulan jika Anda tidak memiliki inhaler. Asma bertambah parah meski sudah menggunakan inhaler. Tidak ada perbaikan meski sudah menyemprotkan inhaler sebanyak 10 kali atau jika Anda merasa khawatir. Lalu ulangi jika ambulan belum tiba dalam waktu 15 menit. Nah, lalu bagaimana sih sikap kita ketika melihat orang yang terkena serangan asma? Nah, yang pertama, kita harus menghubungi ambulan. Yang kedua, bantulah orang tersebut untuk duduk tegak dengan nyaman sambil melonggarkan pakaiannya agar tidak sesak. Lalu tanyakan faktor pencetus asma dan jauhkan penderita dari kemungkinan pencetusnya, seperti debu, udara dingin, atau hewan peliharaan. Jika orang tersebut memiliki obat asma seperti inhaler, bantu dia untuk menggunakannya. Lalu, jika dia tidak memiliki inhaler, gunakan inhaler yang ada di kotak P3K. Jangan menggunakan obat inhaler dari penderita asma yang lain. Untuk menggunakan inhaler, lepaskan tutupnya, kocok lalu sambungkan inhaler ke speaker dan pasangkan mouthpiece pada speaker. Setelah itu, tempelkan mouthpiece pada mulut penderita dan usahakan agar mulut penderita menutupi seluruh ujung mouthpiece. Lalu ketika penderita mengambil napas perlahan-lahan, tekan inhaler 1 kali, minta dia agar tetap mengambil napas pelan-pelan dan sedalam mungkin, kemudian tahan napas selama 10 detik. Setelah itu, lalu semprotkan inhaler sebanyak 4 kali dengan jarak waktu sekitar 1 menit tiap kali semprotan. Nah, setelah 4 semprotan, tunggu hingga 4 menit. Jika masih sulit bernapas, berikan 4 semprotan lagi dengan jarak waktu yang sama. Nah, jika tetap tidak ada perubahan, berikan 4 semprotan inhaler setiap 4 menit sekali sampai ambulan tiba. Nah, lalu jika serangan asmanya berat, semprotkan inhaler sebanyak 6-8 kali setiap 5 menitnya. Sebelum saya tutup, ada kata-kata dulu nih. Yuk jaga organ pernapasan kita, hindari asap rokok, dan jangan bahayakan orang lain. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.